Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raffi Putra Syanto dari kelas 9B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah atletik dan pengertian atletik. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah, saya akan menjelaskan pengertian atletik terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan atletik? Secara umum, pengertian dari atletik adalah cabang olahraga yang terdiri gabungan beberapa jenis olahraga fisik, seperti olahraga lari, olahraga jalan, olahraga lompat, dan olahraga lempar. Pendapat yang lain mengatakan atletik adalah jenis olahraga yang menggunakan lapangan dan lintas, seperti lari, jalan, lempar tebing, dan lompat tinggi. Dengan kata lain, atletik juga mengacu kepada segala jenis olahraga, latihan, dan permainan yang menggunakan fisik manusia. Secara etimologis, istilah dari atletik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon atau atlum, yang mempunyai arti perlombaan atau kontes. Mengacu pada asal dari kata atletik, maka pengertian dari atletik dapat disimpulkan sebagai suatu perlombaan dari cabang-cabang olahraga yang tertentu, seperti jalan, lompat, dan lempar. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, bahwa definisi dari atletik adalah sesuai apa yang sudah dijelaskan yang ada di atas. Berarti, pertandingan dan olahraga atletik. Sedangkan dalam istilah dari terminologi atletik adalah berbentuk aktivitas manusia dalam sehari-hari yang diperlombakan dalam bentuk jalan, lempar, berlari, dan lompat. Nomor-nomor atletik yang selalu diperlombakan adalah sebagai berikut. 1. Nomor jalan dan lari. 2. Nomor lompat. 3. Nomor lempar. Adapun kebanyakan jumlah kegiatan di perlombaan tersebut bergantung dari sifat dan tingkat perlombaan. Misalkan perlombaan yang berada di tingkat daerah ataupun nasional, hal ini sebagaimana menurut dari Aib Syafruddin dan Mahdi bahwa nomor lompat terdiri dari nomor tinggi, lompat jangkit, lompat jauh, dan lompat tinggi galah. Menurut Giri Wiyarto, adalah atletik. Ada cabang-cabang yang diperlombakan adalah sebagai berikut. 1. Nomor jalan cepat. Untuk wanita, jaraknya adalah 3 km, 5 km, dan 20 km. Sedangkan untuk putra, 10 km, 20 km, 30 km, dan 50 km. Kedua, nomor lari. Untuk wanita, jaraknya adalah 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter, 10.000 meter, 100 meter gawang, 4 kali 400 meter estafet, dan yang terakhir 4 kali 100 meter estafet. Sedangkan untuk putra adalah 110 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, 5.000 meter, 10.000 meter, 110.000 meter gawang, 4 kali 500 meter estafet, dan 4 kali 100 meter estafet. Yang ketiga, nomor lempar. Untuk wanita, lempar lembing, tolak peluru, cakram, dan lontar martil. Untuk putra, lempar lembing, tolak peluru, cakram, dan lontar martil. Yang keempat, nomor lompat. Untuk wanita, jauh dan lompat tinggi, sedangkan putra adalah lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat tinggi galah. Nomor 5. Nomor panca lomba. Untuk wanita dari 100 meter gawang, lompat tinggi hari ke-1, lompat jauh dari 800 meter yang hari kedua, dan yang terakhir tolak peluru. Keenam, nomor sabta lomba. Untuk wanita dari 100 meter gawang, lempar lembing, lompat jauh, lari 200 meter hari yang ke-1, dan lompat tinggi. Tolak peluru dari 800 meter di hari kedua. Ketujuh, nomor dasar lomba. Untuk putra dari 100 meter gawang, lompat jauh, lempar lembing, lari 200 meter di hari pertama, dan lompat tinggi. Tolak peluru
lari 800 meter di hari kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah atletik. Pada dasarnya atletik berawal dari kegiatan olimpiade yang ada di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Kala itu perlombaan lari atau stage adalah satu-satunya olahraga yang diperlombakan. Olahraga atletik memiliki organisasi yang formal pada abad ke-19, di mana pada masa itu adalah latihan dan olahraga reguler yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah di Eropa. Pada perkembangan pada tahun 1896, olahraga atletik yang dimulai diperlombakan pada event kejuaraan Olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara. Negara Indonesia mulai mengenal dunia olahraga atletik pada awal tahun 1930, yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda yang mulai mengajarkan pelajaran atletik di sekolah. Organisasi atletik pertama kali di Indonesia yang bernama Netherlands Indian Athletic Union yang bertugas sebagai mengadakan pertandingan olahraga atletik. Kegiatan pendidikan olahraga atletik di Indonesia sempat mengalami vakum karena ada masalah dibekukan pada masa penjajahan Jepang. Namun pada tahun 1946 dibentuk organisasi yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan atletik yang ada di Indonesia. Demikian penjelasan tentang atletik dengan lengkap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada tulisan yang salah, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.